Where is the way? Excuse me. Same time, 16. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelah kita sampai hotel, istirahat sejenak, kemudian kita melanjutkan perjalanan ke Masjid Nabawi. Jadi alhamdulillahnya hotel tempat kita menginap itu menyediakan shuttle bus gratis. Jadi sangat membantu dan memudahkan, apalagi untuk umroh mandiri seperti kita. Jadi setelah turun dari lift, kita langsung menuju ke area belakang hotel. Nah, di situ tempat shuttle busnya berada. Dan di dalam bis sudah banyak jamaah yang juga mau melakukan ibadah ke Masjid Nabawi. Ini hotelnya, jadi tadi turun di depan, terus shuttle busnya itu ada di belakangnya hotel. Nah, jadi itu pintu belakang ini pintu belakang nih. Nah, tadi aku masuk dari depan ini, itu di jalan utama lah, busnya itu di pintu belakangnya, jadi tidak begitu rame. Perjalanan menggunakan shuttle ini terasa sangat berbeda. Suasananya tenang, nyaman, dan membuat hati terasa lebih damai selama menuju Masjid Nabawi. Dan alasan kita memilih hotel ini karena memang menyesuaikan dengan budget yang kita miliki. Apalagi kemarin waktu musim dingin, harga hotel di sekitaran pelataran Masjid Nabawi itu meningkat. Jadi kami pilih hotel yang lebih terjangkau, tapi masih tetap nyaman untuk beristirahat dan melaksanakan ibadah selama di Madinah. Setelah turun dari shuttle, perjalanan kita ternyata belum selesai. Jadi kita masih harus jalan sekitar 5 menit menuju pintu utama Masjid Nabawi. Sepanjang perjalanan itu suasananya ramai dengan jamaah dari berbagai negara. Jadi saya sempat bertanya ketika untuk kembali ke hotel, apakah shuttle busnya tetap berada di situ atau berada di tempat lain. Ternyata sama. Dan jujur ini masih bingung karena kita pertama kali dan belum pernah ke Madinah, jadi tidak tahu alurnya seperti apa, cara masuknya bagaimana, apalagi kita mau masuk ke Raudhah. Sarah. Ini berarti mlebu gate 333. Mbok iki gate piro iki? Saya ngomongnya gate 333. Egyptian food. Maksudnya nong.
Sekarang loh ya. Mana? Lebih Beb. 20 lah gak 25. Delok petai. Oh, iki lho. Sing ndi? Tadi ning kene. Iki lho. Makarin iku akeh soalnya. Iki lho api jarene. Baca saya. Al Munawwaroh iku padha kaya Madha. Suasana di Masjid Nabawi ini memang berbeda. Rasanya begitu tenang dan Deket banget itu kan. lebih slow daripada di Mekah kemarin. Gitu ya Pak. Rasanya Meneng ae. menikmati setiap momen dan memperbanyak ibadah, dan kita betah berlama-lama berada di sini. Sing gawa apa? Iya baterai kuntek. Iya 338 ngono Beb. Saya kira 334, 336, 338 berarti ngono. Jadi untuk masuk Raudhah sebetulnya kita cukup butuh aplikasi. Jadi kita download aplikasi yang bernama Nusuk, isi data pribadi, Petugasnya kemudian lakukan booking jadwal sesuai kunjungan. Nah ini yang kadang bikin bingung karena nggak setiap hari jadwalnya tersedia. Jadi kita harus sering-sering melihat aplikasi. Setelah mendapatkan jadwal, kita dapat kode QR, datang ke Masjid Nabawi sesuai jam yang dipilih, kemudian tinggal tunjukkan barcode. Tapi karena ini saya masih pertama kali, jadi lihat aja ini. Kita sempat bingung masuknya ini dari gate berapa, area pria dan wanita itu kan pasti berbeda. Jadi kita sempat bingung juga, kita harus dimulainya dari mana. ya. And woman in there. Momen itu. Oke. Syukron. Setelah mengetahui arah masuknya, kami pun berpisah dan masuk melalui area masing-masing untuk pria dan wanita. Jadi saya langsung masuk sambil menyiapkan barcode yang sudah saya miliki. Jadi kemarin saya itu daftar Raudhahnya itu sebelum berangkat. Untuk memudahkan, jadi saya screenshot Assalamualaikum. bukti pemesanannya. Tuh. Kemudian karena bingung, tinggal kita menunjukkan ke petugas yang ada di sana, entah askar atau petugas kebersihan. Oh, Mereka langsung mengarahkan kita ke maghrib. jalur 6262. untuk masuk ke Raudhah itu di area mana. Visit them after maghrib. Di momen itu saya bertemu dengan jamaah dari India yang pertama kali juga ke Raudhah Oke. dan memiliki jadwal kunjungan yang hampir sama. Meskipun berasal dari negara yang berbeda, kami memiliki tujuan yang sama, yaitu beribadah dan merasakan keberkahan di Raudhah. Setelah kita keluar, kita memastikan lagi jalur yang kita pilih atau yang kita lewati ini apakah sesuai apa tidak. Oh, oke. Syukron. Masjid Nabawi ini sangat luas. Jadi kalau belum tahu alurnya, kita bisa tersesat dan bingung cari arah. Jadi untuk teman-teman yang mau umroh mandiri, jangan ragu dan jangan malu bertanya kepada petugas atau jamaah lain.
Meskipun bahasa kita terbatas dan kadang masih terbata-bata, tetap saja tanya aja. Cukup tunjukkan kode booking di aplikasi Nusuk, mereka pasti memahami maksud kita dan membantu kita menunjukkan ke arah yang benar. Setelah sampai di gate, saya sempat ditolak sama petugas karena waktu booking di Nusuk belum sesuai. Dan jujur saat itu sempat khawatir kalau nggak bisa masuk. Tapi akhirnya saya coba lagi di gate yang lain, menemui petugas yang lain. Alhamdulillah kali ini saya diizinkan melanjutkan ke antrian berikutnya. Perjuangannya nggak habis dari sini. Jadi untuk masuk Raudhah kita harus melewati 3 lapis antrian dan pemeriksaan sebelum akhirnya kita sampai di tempat yang selama ini begitu ingin saya kunjungi. Dan di sana saya kembali bertemu dengan jamaah yang tadi. Ya sempat berjuang bersama dan akhirnya saya bisa sholat maghrib di area Masjid Nabawi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Setelah azan maghrib berkumandang, saya langsung mengikuti jalur masuk ke Masjid Nabawi. Di sana kita diarahkan kembali oleh petugas untuk mengikuti jalur yang sudah disediakan. Dan saya sempat mengambil air zam-zam untuk menghilangkan rasa dahaga setelah antri tadi. Jadi di Masjid Nabawi itu juga menyediakan air zam-zam, tapi tempatnya terbatas. Nah, seperti di Mekah, banyak titik untuk minum air zam-zam. Sampai sekarang saya nggak menyangka bisa berada di sini bersama istri saya. Dengan kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Arab yang sangat terbatas, kami menjalani perjalanan umroh mandiri ini lebih banyak mengandalkan keberanian untuk bertanya dan bahkan sering berkomunikasi menggunakan bahasa seadanya. Dan seringnya saya menunjukkan HP untuk bertanya, ini di mana, apakah betul ini, dan alhamdulillah semua prosesnya dimudahkan hingga kami bisa sampai di tempat yang begitu istimewa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak jamaah meyakini bahwa Raudhah merupakan salah satu tempat terbaik untuk memanjatkan doa.
karena keutamaannya yang disebut sebagai taman di antara taman-taman surga. Tak heran jika setiap jamaah yang berhasil masuk area ini memanfaatkan waktunya untuk beribadah dan menyampaikan doa-doa terbaiknya. Dan salah satu tips ketika kita berdoa, jadi kita sambil sholat memanjatkan doa di raudhah, karena kalau kita sholat kita nggak akan diusir sama petugas yang berada di sana. أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله Cennetin kapısını koyuyor. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Setelah pelaksanaan sholat isya, rangkaian perjalanan malam itu ternyata masih belum selesai. Kami kembali menunggu antrian untuk melanjutkan perjalanan menuju area di depan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Momen yang menjadi salah satu yang paling saya nantikan berjalan di dekat makam Nabi, sosok yang menjadi teladan bagi umat dan menghadirkan perasaan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Alhamdulillah, tadi sudah bisa sholat isya di raudhah, sholat sunnah berkali-kali. Gak bisa berkata-kata. Rezeki memang gak kemana. Waktu masuk sholat maghrib, maju sampai banyak yang diusir. Akhirnya saya bisa sholat isya di depan mimbar, di belakang imam, nomor saf kedua. Alhamdulillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. मास्टर रब नवाज हाथी दारम नसीब फरमा रेस के नारे बरकत नसीब फरमा नवाज है शहर हाथी दारम नसीब फरमा मदीना में
ini penjagaannya memang sangat ketat karena jumlah jamaah yang ingin masuk jauh lebih banyak dibanding kapasitas area yang tersedia. Karena itu petugas mengatur antrian dengan ketat agar aman, tertib, dan semua jamaah mendapat kesempatan yang sama untuk beribadah di tempat yang istimewa ini. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Hadi. Tulisannya Zam-Zam Pulmen itu loh, dari ketok Pak. Zam-Zam pulpen sih tak golekane. Setelah semua rangkaian ibadah malam itu selesai, Mlaku. saya langsung menghubungi istri untuk bertemu kembali dan kembali ke hotel. Zam-Zam pulpen. Alhamdulillah hari itu dipenuhi banyak momen yang sangat berkesan, mulai dari masuk Raudhah hingga bisa berada di dekat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saatnya kembali beristirahat dan kita sempat mampir sebentar ke area penjual di sekitar Masjid Nabawi. Oh, Al-Munawwar. How much? 50 riyal. 50 riyal. Uno last price. Last price mau 45. Lemes kayak gitu. Ledak beli dia. Tipis, ini tuh ledak beli. There's different thickness. Thicker. Oh, This is thicker. Oh, 85. 85. aktif 65. Kilo tipisnya. Iya, kilo tipis. Kilo yang kan. anu. Keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan ke Masjid Kuba, masjid yang dikenal sebagai masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah pada saat hijrah ke Madinah, tempat yang memiliki sejarah besar dan menjadi salah satu tujuan utama para jamaah ketika berkunjung ke Madinah. Karena keutamaan Masjid Kuba sangat luar biasa. Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang datang dalam keadaan suci dan lalu melaksanakan sholat di Masjid Kuba akan mendapatkan pahala seperti 1 kali umroh. Karena itu, masjid ini selalu menjadi tujuan utama para jamaah yang berkunjung ke Madinah. Janjian dek. Ini. Yo. Sempet salah masuk jalur, jadi tanpa sengaja masuk area yang diperuntukkan bagi jamaah perempuan. Untungnya ada petugas langsung menegur dan mengarahkan ke tempat area untuk laki-laki. Ya karena pengalaman pertama juga berkunjung ke sini, jadi nggak tahu harus gimana dan areanya sebelah mana. Jadi kita masih menyesuaikan diri dengan kondisi sekitar.
Di Masjid Kuba saya gak begitu banyak ngambil video dan saya menghabiskan waktu sampai sholat duhur. Setelah ibadah sholat duhur selesai, perjalanan kami akan menuju ke salah satu pusat oleh-oleh yang cukup terkenal di Madinah, yaitu Wow 5. Ya, Setelah sampai sana, ada hal yang menarik karena sebagian besar barang di toko ini dijual dengan harga sisi yang matahari. cukup terjangkau, rata-rata Ya, sekitar wes, nanti 5 lurus. rial. Jadi kami membeli beberapa buah tangan bagi keluarga dan kerabat di rumah. Sudah belanja, menghabiskan real, mau balik hotel, persiapan untuk balik ke Indonesia. Belum, kurang 2 hari. Masih 2 days. Ini namanya Wow 5. Jadi kita akan kembali ke hotel, istirahat dulu, packing-packing. Jadi besok biar nyantai. Setelah borong, mari kita balik ke hotel. Habis makan, persiapan warung Kopi. Di hari berikutnya kami tidak memiliki banyak agenda perjalanan, jadi kami memilih lebih fokus memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Jadi setelah sholat subuh kita jalan-jalan di area sekitar, kemudian kembali lagi ke area Masjid Nabawi, menikmati suasana di sana karena di Madinah begitu menenangkan hati, karena mengingat besoknya kita akan kembali ke Indonesia. Jadi kita ingin jaga kondisi tubuh supaya tetap fit, nggak terlalu capek, agar perjalanan pulang nanti kita nggak sampai kecapean. Madinah. Nabawi. besok pulang. Borong bu. Tak lama kemudian setelah itu kita kembali ke hotel untuk beristirahat dan mulai merapikan
barang-barang bawaan dan oleh-oleh yang akan kita bawa ke Indonesia. Untuk kembali ke hotel, kalau dari Masjid Nabawi kita tetap pakai shuttle bus karena memang sudah disediakan oleh hotel. Dan nggak terasa ini malam terakhir kita di Madinah. Setelah perjalanan panjang umroh mandiri yang kita lalui, akhirnya sampai juga kita di penghujung hari untuk meninggalkan kota Madinah. Perjalanan pulang kembali ke Indonesia sudah sampai di stasiun Haromen Express. Mau perjalanan ke Mekah. Jadi ini beli Zam-Zam. Sudah sampai Singapura, nunggu pesawat lanjutan.